Tahu nggak sih, kalau ada loh water cooling yang instalasinya itu simple banget, mudah, kemudian kabel-kabelnya itu nggak belibet, dan sudah support soket Intel yang terbaru yaitu LGA 1851. Yuk kita cek produknya. Nah, dan ini adalah produknya, ID Cooling DX360 Max. Produk ini sudah saya temui sebelumnya di pameran Computex 2024 tahun ini, dan yang dipajang itu adalah engineering sampel, jadi sampel yang memang dikhususkan untuk di display di pameran. Dan ini adalah produk yang sudah retail ya, produk yang sudah bisa dibeli di pasaran, dan harga range-nya itu ada di 1.300.000-an sampai dengan 1.400.000-an. Nah, tanpa berlama-lama yuk kita langsung unboxing apa aja sih yang ada di dalam paket dari ID Cooling DX360 Max ini. Oke, ini bagian dalamnya dus berwarna hitam. Kita langsung buka aja. Kita langsung menemukan buku manual. Seperti biasa, buku manual ini di semua produk ID Cooling itu tersedia untuk instalasinya, kemudian part-part apa aja yang ada di dalam sini. Ini buku manual. Kita lihat dulu di sini juga mendapatkan 3 buah fan. Pasti dong, radiator 360, water cooling 360, maka dapat fan-nya 2. Ini dapat 3. Oke, sebelum kita ke water cooling-nya, kita cek dulu box putih ini apa aja di dalam. Nih kita cek untuk apa aja yang ada di dalam box putih. Nah, ini ada back panel untuk soket Intel. Ini support tadi Intel LGA 115X, LGA 1200, 1700 dan 1851 yang terbaru. Bracket ini sudah backplate. Nah, berikut ini adalah bracket untuk Intel LGA sama tadi LGA 1200, 115X, 1700 dan 1851. Nah, yang selanjutnya ini adalah bracket khusus untuk AMD AM4 atau AM5. Ini ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi tergantung kita saat mau masang tuh orientasinya mau ke arah yang mana. Bisa pakai yang panjang dan bisa yang pakai yang pendek. Sesuai dengan kebutuhan kita untuk mengorientasi posisi dari si water probe. Tidak ketinggalan di sini dibawakan juga ID Cooling Frost X45 sebagai thermal paste-nya. Ini ada kunci, nanti kita akan praktekin apa sih guna dari kunci yang dibawakan ini. Ada 4 mur pengunci untuk bracket. Di sini ada mur pendek untuk pemasangan radiator ini ke casing, ada 12. Kemudian ada mur panjang untuk pemasangan fan ke radiator, ini juga berjumlah 12. Selanjutnya ini adalah stand off, sedikit berubah dari produk ID Cooling atau seri yang sebelumnya dengan membagi antara stand off baik Intel atau stand off buat AMD. Nah, di sini itu langsung dikasih 4 stand off yang bisa dipakai universal untuk soket AMD ataupun soket Intel. Dan di sini ada 2 model drat, yang kasar dan yang halus. Dan yang si kasar ini itu yang akan nanti masuk ke bagian backplate. Dan yang drat halus itu yaitu untuk memasangkan mur pengunci dari bracket yang sudah kita pakai. Dan yang terakhir di sini adalah kita mendapatkan perpanjangan kabel 4 pin PWM. Nah, oke, itu adalah untuk kelengkapan atau part-part yang sudah terdapat di dalam box putih ini. Selanjutnya kita akan lanjut untuk lihat apa sih yang baru dari water cooling seri ini, yaitu DX360 Max. Selanjutnya kita akan langsung lihat untuk unit dari DX360 Max itu sendiri.
Saya singkirkan dulu biar ruang pandangnya lebih lega. Nah, ini dia unitnya. Kita bahas dari si head pumpnya dulu, atau dari head blocknya dulu ya. Ini memiliki dimensi 72 dikali 73 dikali 55 mm. ID Cooling mengklaim bahwa ini sudah diganti memakai pompa dengan generasi ke-7 ya, dengan peningkatan untuk kecepatan pompa itu 2900 rpm. Desainnya simple, dan di bagian atas ini itu dipasangkan RGB, dan untuk koneksinya itu memakai 3 pin eRGB untuk lampunya. Dan untuk pompanya di sini ini memakai 3 pin ya untuk pompanya dengan kecepatan 2900 rpm. Selanjutnya adalah si selang nih. Selangnya itu memakai selang yang sudah dibalut dengan sleeving berwarna hitam. Ini sleeve premium dengan panjang 46,5 cm atau 465 mm dan dilengkapi dengan 3 klem. Ini untuk ngerapiin selangnya saat kita rakit di dalam casing. Nah, dan ini yang paling berbeda dengan seri ID Cooling yang lainnya adalah ketebalan radiator dari DX360 Max ini. Ketebalan sini memakai diimprove atau dinaikkan menjadi 38 mm. Bila dibandingkan dengan water cooling ID Cooling yang sebelumnya, itu adalah ketebalan radiatornya tuh 27 mm. Untuk dimensi dari radiator ini, panjang itu 400 mm dengan lebar 120 mm, dan yang tadi adalah ketebalannya 38 mm. Nah, ini udah selesai untuk unit dari ID Cooling DX360 Max. Sekarang kita masuk ke yang terakhir nih, yaitu fan. Nah, ini ada desain baru dari ID Cooling, khususnya desain di bagian pinggiran frame ini di bagian dalam. Jadi seperti ada anak tangga. Nah, ini analisa saya adalah memaksimalkan aliran udara yang akan ditarik oleh fan ini dari blade ini sehingga lebih terarah, dan akhirnya juga udara yang keluar di belakang itu juga lebih terarah. Kecepatan dari fan ini adalah 2100 rpm dan dilengkapi dengan koneksi untuk ke fan yang lain itu memakai 4 pin PWM yang sudah di-split seperti ini, DC chain ya. Dan tadi di box yang putih kan kita menemukan ada kabel extension, kabel perpanjangan 4 pin PWM, itu yang nanti kita sambungkan dari sini ke header yang ada di mainboard. Dan tidak ketinggalan juga untuk tipe fan ini memakai tipe hydraulic bearing yang dilengkapi dengan magnetic. Nah, magnetic sini adalah untuk menjaga fan itu tetap bekerja atau tetap berada di poros sehingga tidak goyang saat dipakai untuk jangka panjang atau saat fan ini bekerja di kecepatan yang maksimal. Nah, itu demikian untuk fan. Ketinggalan sedikit, ada rubber di kedua sisinya ya, 4 rubber ini untuk jadi tidak untuk mengurangi getaran saat fan ini dipasangkan di radiator. Oke, itu adalah untuk detail dari produk, mulai dari kelengkapan yang kita dapat di box putih, kemudian yang tadi di box yang hitam tadi, ini adalah unit dari ID Cooling DX360 Max. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke instalasi radiator ini, unit water cooling ini di hardware yang sudah kita pakai. Dan ini adalah untuk proses instalasinya. Nah, ini adalah salah satu yang menurut saya fitur yang paling menarik untuk pemasangan dari water cooling DX360 Max ini. Nah, ini langkah-langkah untuk pemasangan. Pertama, kita pasang dulu si backplate ini di bawah mainboard. Jadi tinggal kita sesuaikan untuk posisi dari lubang ini dengan yang ada di mainboard kita. Nah, ini mainboard yang kita pakai adalah Z790 dari Asus Strix. Itu ada dua lubang yang berdekatan dan kita pilih yang bagian luar, yaitu LGA 1700. Oke, berikut adalah kita memasang si pengunci ini. Nah, ini agak susah ya. Nah, ini ada kemudahan lagi nih. Dikasih tools untuk kunci tambahan untuk ngencengin ya. Nah, jadi fungsi dari si kunci ini adalah
itu untuk bantu kita ngencengin si baut ini. Ini sama dilakukan di keempat bautnya. Nah, tapi tetap hati-hati ya, bila ada kapasitor atau dioda kecil-kecil di sekitar lubang ini biar tidak terkena dari tools yang kita pakai. Jadi tetap teliti dan pelan-pelan aja. Nah, untuk baut ini di kedua sisinya itu harus ada perbedaan ya. Jadi ya di sebelah sini ini kasar dan sebelah sini halus. Nah, untuk yang sisi yang kasar itu adalah yang terpasang di bagian backplate dan yang halus itu bagian atas. Seperti ini. Oke, kita lanjut pasang untuk si baut bracketnya ya. Nah, kita sudah selesai untuk memasang backplate dari water cooling ini, dan sekarang kita lanjut untuk pemasangan bracket. Nah, ini adalah bracket untuk Intel yang akan kita pasangkan ke sini. Nah, jadi ini support untuk Intel Elga 1200, 1700, Elga 115X, dan yang terbaru Intel Elga 1851. Nah, ini bracketnya sudah. Selanjutnya kita pasang mur penguncinya di keempat sisi seperti ini. Udah, keempat kita kencengin secukupnya saja. Oke, selesai untuk pemasangan backplate, kemudian bracket, dan kita sudah kunci dengan mur. Selanjutnya kita akan kasih thermal paste. Nah, untuk standar sini kita memakai thermal paste dari Kingpin KPX, Kingpin Cooling. Nah, untuk thermal paste saya kasih di titik seperti ini ya. Ini saya random aja. Nah, selanjutnya kita akan pasang si head dari water block, dan kita pasang radiatornya ke casing yang sudah kita siapin tadi. Oke, kita pasang radiatornya. Nah, di masing-masing fan dari ID Cooling DX360 Max ini ada percabangan kabel. Ini ada dua ya. Nah, ini berfungsi untuk kita nyambungin antara satu fan dan fan yang lain. Nah, ini fitur daisy chain, jadi memudahkan kita dalam menyambung 3 fan sekaligus. Dan yang terakhir ini akan kita sambungkan ke perpanjangan 4 pin PWM, dan kita masukin ke 4 pin CPU yang ada di mainboard hidden. Oke, demikian. Itu adalah untuk proses instalasi water cooling ID Cooling DX360 Max. Gimana menurut kalian? Simpel banget kan? Dan jangan lupa untuk proses instalasi sebelum melakukannya, kalian tetap juga harus untuk membaca buku manual ini dengan teliti dan seksama.
instalasi sudah beres, sekarang kita akan langsung masuk ke hasil pengujian yang sudah kami lakukan untuk water cooling ini. Dan tidak ketinggalan kita memberikan dua water cooling pembanding dengan ukuran radiator 360 mm juga. Software yang pakai adalah Cinebench R23 pengetesan tes throttling selama 10 menit. Dan juga untuk suhu ruangan kami jaga ambient temperaturnya itu berada di 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan untuk prosesor yang kami pakai adalah i7 14700K dengan power limitnya kami lepas. Otomatis untuk clock prosesor baik e-core itu akan bekerja atau berjalan di speed maksimal. Dan ini adalah untuk hasil pengujian yang sudah kami lakukan. Untuk pengetesan dari ID Cooling DX360 Max ini, tadi kita membandingkan juga dengan dua water cooling, yaitu ada ID Cooling Frostflow X360 dan Thermaltake TH360 V2 Ultra eRGB. Ini ada beberapa parameter yang akan kami bahas dan akan kami tampilkan, yaitu pertama untuk average effective clock dari prosesor i7 14700 yang kami pakai. Informasi tadi bahwa kita set untuk PL dan PL1 dan PL2 itu adalah kita open limit. Jadi untuk clock prosesor di sini, untuk grafik yang berwarna merah itu adalah untuk ID Cooling DX360 Max, warna hijau adalah ID Cooling Frostflow X360 dan yang warna biru adalah Thermaltake TH360 V2 Ultra eRGB. Dan untuk average effective clock dari ketiga water cooling ini sama-sama berjalan mencapai 5174 MHz. Selanjutnya kita masuk ke parameter kedua yang kami coba untuk tampilkan adalah P-Core Clock untuk prosesor i7 14700K. Dan data yang kita dapatkan di sini untuk ketiga-tiganya dari water cooling yang pakai itu mencapai clock P-Core itu di 5,5 GHz. Selanjutnya adalah untuk P-Core temperatur dari prosesor ini. Di sini untuk grafik merah itu diwakilkan oleh ID Cooling DX360. Di sini maksimumnya berada di 87 derajat Celcius. Kemudian untuk ID Cooling Frostflow X360 itu berwarna hijau di 93 derajat Celcius. Dan untuk Thermaltake TH360 V2 Ultra eRGB itu warna biru itu ada di angka 92 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita masuk ke e-core clock dari prosesor ini. Untuk e-core itu maksimum semua water cooling yang kami uji coba di sini itu berjalan di 4,3 GHz atau 4300 MHz. Dan ini juga adalah untuk temperatur dari e-core. Di sini untuk ID Cooling DX360 Max maksimum berada di 81 derajat Celcius. Kemudian ID Cooling Frostflow X360 itu di 88 derajat Celcius dan Thermaltake TH360 V2 Ultra eRGB itu berada di 86 derajat Celcius. Kami juga menampilkan data untuk kecepatan I/O pump. Untuk warna biru adalah Thermaltake TH360 V2 Ultra eRGB itu berjalan maksimal di kecepatan 3221 RPM. Untuk warna merah itu adalah ID Cooling DX360 Max. Ini bekerja atau berjalan di speed 2941 RPM. Dan yang paling bawah adalah ID Cooling Frostflow X360. Ini bekerja atau speednya itu berada di 2125 RPM. Itu adalah untuk rotasi per menit dari I/O pump dari 3 water cooling yang kami uji coba. Untuk kecepatan dari I/O pump dan untuk kecepatan fan di sini kita set di full maksimal. Jadi kita full speed. Nah, untuk data dari CPU kecepatan fan di sini ketiga-tiga dari water cooling itu kami pasangkan di CPU fan dari mainboard yang kami pakai. Dan untuk data yang sudah kami dapatkan untuk ID Cooling DX360 Max itu berada di kecepatan 2292 rotation per minute. Kemudian kedua itu adalah Thermaltake TH360 V2 Ultra eRGB. Ini bekerja di 1991 RPM. Dan yang paling bawah itu adalah ID Cooling Frostflow X360. Ini ada di kecepatan 1807 RPM.
Dan berikut data yang kami tampilkan adalah temperatur dari CPU yang kami pakai. Di sini untuk ID Cooling DX360 Max itu berada di 83 derajat Celcius. Kemudian untuk Frostflow X360 itu ada di 93 derajat Celcius. Dan untuk Thermaltake TH360 V2 Ultra RGB itu berada di 88 derajat Celcius. Selanjutnya ini adalah hasil atau data untuk CPU package power dari ketiga water cooling yang sudah kami lakukan pengetesannya. Untuk software monitoring sini kami memakai software HW Info dengan merecord log datanya selama 10 menit untuk pengujian dari masing-masing dari ketiga water cooling ini. Dan untuk data yang kami dapatkan di sini kita untuk maksimum CPU package power ID Cooling DX360 Max itu berada di 289 watt. Kemudian ID Cooling Frostflow X360 itu berada di 295 watt. Dan Thermaltake TH360 V2 Ultra RGB itu berada di 295,5 watt. Dan ini adalah data terakhir yang sudah kami dapatkan untuk skor dari Cinebench R23 test throttling selama 10 menit. ID Cooling DX360 Max ini mendapatkan skor 36302. Kemudian untuk ID Cooling Frostflow X360 berada di 35896 dan Thermaltake TH360 V2 Ultra RGB adalah 35963. Nah, dan itu adalah hasil untuk pengujian yang sudah kami lakukan dengan ada 11 parameter yang kami tampilkan. Pengujian untuk DX360 Max ini dibandingkan dengan dua water cooling yaitu ID Cooling Frostflow X360 dan Thermaltake TH360 V2 Ultra RGB. Nah, sedikit mengulang informasi yang sudah kami sampaikan di awal. Di sini ada beberapa hal penting yang kami sampaikan, yaitu untuk metode pengujian yang kami lakukan. Pertama, untuk suhu ruangan. Suhu ruangan di sini kami coba untuk tetap terjaga ambient temperatur itu berada di 28 sampai 29 derajat Celcius. Berikut untuk thermal paste yang kami pakai, di sini memakai Kingpin KPX. Dan ketiga itu adalah untuk prosesor yang kami pakai adalah i7 14700K dengan PL1 dan PL2-nya itu kami open limit. Ini hubungannya adalah agar si prosesor ini baik E-core atau P-core itu bisa bekerja maksimal mencapai clock maksimumnya saat kita menjalankan software tes yang kami pakai di sini yaitu Cinebench R23 dengan test throttling selama 10 menit. Dan terakhir pembanding di sini untuk DX360 Max ini dua water cooling pembanding tadi itu memiliki ketebalan radiator yaitu 27 mm. Nah, masuk ke kesimpulannya di sini dari sekian banyak parameter yang sudah kami tampilkan di awal tadi, pertama yang kita lihat adalah suhu dari si E-core ataupun P-core. Suhu dari E-core dan P-core di sini untuk pengujian yang kami lakukan, si DX360 Max ini memiliki suhu yang paling rendah dibandingkan dengan dua water cooling yaitu ID Cooling Frostflow X360 ataupun si Thermaltake TH360 V2 Ultra RGB. Berikutnya adalah CPU package power. CPU package power ini DX360 ini memiliki CPU package power yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Frostflow X360 ataupun Thermaltake TH360 V2 Ultra RGB. Nah, yang sedikit mengagetkan kami untuk hasil pengujian kami di sini adalah scoring yang dihasilkan atau hasil pengujian dengan Cinebench untuk skornya. Ternyata si DX360 Max memiliki skor yang paling tinggi dibandingkan dengan dua water cooling tadi. Nah, biasanya gini, kalau ada peningkatan CPU package power, itu biasanya juga nanti hasil dari skor dari Cinebench R23 itu bakal related, bakal naik atau juga bakal tinggi. Tapi ternyata di sini berbalik. Nah, si DX360 Max memiliki CPU package power yang rendah, tapi output hasil dari scoring yang diperoleh itu malah lebih tinggi. Nah, analisa saya di sini adalah bila kita lihat untuk CPU enhance atau CPU package temperatur yang tadi sudah kami tampilkan di data, untuk dua water cooling selain DX360 Max ini, ID Cooling Frostflow X360 dan Thermaltake TH360 V2 Ultra RGB ini sudah mencapai TJ Max. Nah, TJ Max dari prosesor i7 14700K itu adalah 100 derajat Celcius. Dan dari hasil pengujian kami atau parameter yang kita dapatkan tadi yang bisa kita lihat sebelumnya itu adalah
untuk CPU package temperatur DX360 ini tidak sama sekali atau tidak mencapai TJ Max. Nah, itulah yang membuat scoring dari Cinebench R23 itu menjadi sangat selisih sekitar 300-400 poin dengan metode pengujian yang sama. Nah, itu yang menjadi hasil yang luar biasa untuk ID Cooling DX360 Max Pro. Nah, analisa saya yang kedua adalah dengan memberikan atau menambahkan ketebalan radiator yang lebih, di sini otomatis coolant yang bisa masuk ke dalam sistem radiator atau all-in-one dari DX360 Max Pro ini semakin meningkat, dan otomatis itu bakal bisa membantu untuk proses pendinginan saat pompa ini menarik coolant dari radiator dan mendorong lagi coolant itu balik ke radiator. Dan tepatnya lagi, si ID Cooling juga tidak hanya menambahkan ketebalan radiator, mereka juga mengupgrade untuk pompanya menjadi generasi ke-7. Nah, ini poin-poin yang benar-benar menurut kami menjadi poin penting untuk DX360 Max ini menjadi unggul di dua water cooling yang kami jadikan pembanding di pengetesan kami kali ini. Nah, itu adalah hasil pengujian dan semua parameter yang sudah kami tampilkan untuk menguji performa dari ID Cooling DX360 Max ini, dan ternyata performanya luar biasa, bisa mengungguli dua water cooling lainnya yang menjadi pembanding di sini. Dan bila kita ngomong apakah ini worth it, menurut saya ini worth it banget untuk kalian bila mencari water cooling dengan price to performance. Dengan harga yang tidak terlalu tinggi, tapi performa yang diberikan di sini luar biasa untuk pengetesan yang sudah kami lakukan di sini. Dan tidak kalah penting, ini sudah support untuk soket Intel LGA 1851. Jadi ready buat Intel Core Ultra yang Nah, itu adalah untuk hasil performa dari ID Cooling DX360 Max. Di luar itu ada satu hal sedikit yang mengganggu kami saat melakukan pengetesan, khususnya saya karena saya ngetes. Sini fan yang dipakai di seri ini sedikit berisik. Tapi berisiknya di sini juga itu related dengan kecepatan fan speed, ataupun di sini kita coba dalam pengujian kami itu full speed. Settingannya kami pakai di full speed. Jadi fan akan bekerja maksimum di RPM tinggi, RPM yang diklaim oleh si ID Cooling sendiri. Tapi di luar itu ya tadi sudah dibayar oleh performa yang luar biasa. Dan terakhir, sebelum saya masuk ke penutup, bila teman-teman atau kalian ingin membeli water cooling ini, pastiin casing yang kalian pakai itu memiliki space yang lumayan lega ya. Khususnya kalau bila kita memasang radiator ini, itu di bagian atas. Jadi pastiin ada sekitar ruangan sekitar 65 mili lah, 6,5 cm ruang bebas saat kita akan memasang radiator dan juga fan ini. Jadi biar tidak nabrak dengan VRM atau pendingin VRM di mainboard kita. Itu aja sih untuk beberapa tambahan kami sebelum masuk ke penutup dari hasil review yang sudah kami lakukan. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah ternyata udah beli, nggak apa-apa, silahkan tulis di komen. Kita cita-cita sharing pengalaman kalian dengan memakai DX360 Max ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, hidupin tanda lonceng untuk mendapatkan informasi atau update video dari kami. Saya Hutri, salam Vega Tech System dari Yogyakarta yang istimewa.